wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Menjumpai Anda dalam video kali ini bersama saya Indah Wulandari dan rekan saya Rusdi Novianto, Agus Wianto, Andi Sidabutar, Renaldi Saputra, ST Silala, dan Mila Almutia. Sejumlah materi tentang mazhab sosiologikal jurisprudensi akan kami paparkan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah filsafat hukum di Universitas Pamulang yang diampu oleh Bapak Dadang Sumarna, SHMH, akan kami sajikan. Tumbuhnya berbagai aliran dalam filsafat hukum menunjukkan pergulatan pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Apabila pada masa lalu filsafat hukum merupakan produk sampingan dari para filsuf, dewasa ini kedudukannya tidak lagi demikian, karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum. Dipaparkannya aliran-aliran filsafat hukum ini tidak sekedar merupakan napak tilas perjalanan para ahli tersebut. Dengan mengetahui pemikiran-pemikiran tersebut, kita akan mendapat banyak masukan yang memungkinkan kita untuk menghargai pendapat orang lain. Sudah menjadi tradisi ilmiah bahwa suatu pemikiran pada saat tertentu akan terasa tidak sesuai lagi zamannya dan segera disangkal oleh pemikir berikutnya. Sekalipun demikian, pemikiran yang lama tetap menjadi buah karya yang berharga untuk dikaji ulang terus-menerus, dan boleh jadi suatu saat nanti kembali tampil ke depan dengan bentuk baru. Aliran-aliran filsafat hukum yang akan dibicarakan adalah aliran hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme, mazhab sejarah, sociological jurisprudensi, realisme hukum, sociological of law, dan Freisler. Tata urutan pembahasan tersebut tidak menunjukkan bahwa suatu aliran yang dibicarakan terlebih dahulu mendahului aliran yang dibicarakan kemudian. Urutan di atas lebih didasarkan kepada sistematika pemikiran dari masing-masing aliran yang sesuai dengan tata urutan kronologis, namun di sisi lain juga tidak lagi sesuai. Untuk mengetahui seperti apa mazhab sosiologikal jurisprudensi akan dipaparkan oleh rekan saya, Saudara Rusdi Novianto. Silakan Saudara Rusdi. Terima kasih Saudari Indah, Bapak dosen dan rekan-rekan semua. Sociological jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum. Singkatnya, sociological jurisprudence mempunyai cara pendekatan yang bermula dari hukum kepada masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum sebaliknya, yaitu pendekatan dari masyarakat ke hukum. Mazhab ini mempunyai ajaran mengenai pentingnya living law, hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun mazhab ini lahir dari antitesis positivisme hukum, karena sociological jurisprudence menganut paham bahwa hanya hukum yang mampu menghadapi ujian akal dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan diuji oleh pengalaman. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri dari sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang mengorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu. Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa janganlah diulangi kesalahan yang dianut para ahli filsafat hukum pada abad ke-18 yang hanya memahami hukum sebagai perumusan akal semata-mata, dan sarjana hukum mazhab sejarah yang beranggapan bahwa hukum hanyalah merupakan perumusan pengalaman. Aliran sosiologis ini memandang hukum sebagai perumusan pengalaman.
Aliran sosiologis ini memandang hukum sebagai kenyataan sosial dan bukan hukum sebagai kaidah. Aliran ini berkembang di Amerika. Pada intinya aliran ini hendak mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kata sesuai diartikan sebagai hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut aliran sosiological jurisprudence, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif, the positive law, dan hukum yang hidup, the living law. Aliran sosiological jurisprudence berbeda dengan sosiologi hukum. Dengan rasio demikian, sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial. Sedangkan sosiological jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya. Sosiologi hukum sebagai cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada di dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum, di samping juga diselidiki juga pengaruh sebaliknya, yaitu pengaruh hukum terhadap masyarakat. Dari dua hal tersebut di atas, sosiologi jurisprudence dan sosiologi hukum dapat dibedakan cara pendekatannya. Sosiological jurisprudence, cara pendekatan bertolak dari hukum kepada masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum, cara pendekatan bertolak dari masyarakat kepada hukum. Demikianlah sedikit pengertian tentang mazhab sosiological jurisprudence. Untuk selanjutnya, siapa saja tokoh-tokoh yang menonjol dalam mazhab ini atau dalam masyarakat sosiological jurisprudence akan disampaikan oleh rekan saya Agus Wianto. Pada saudara Agus, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Rusdi atas pemaparannya. Berikut adalah tokoh-tokoh dalam mazhab sosiological jurisprudensi. Di antaranya adalah Jürgen Ehrlich. Dapat dianggap sebagai pelopor sosiological jurisprudensi khususnya di Eropa. Ia adalah seorang ahli hukum dari Australia dan tokoh pertama yang meninjau hukum dari sudut sosiologi. Ehrlich melihat ada perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau living law di lain pihak. Menurutnya, hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau living law yang tadi. Di sini jelas bahwa Jürgen Ehrlich berbeda pendapat dengan penganut dari positivisme hukum. Ehrlich ingin membuktikan kebenaran tentang teorinya, bahwa titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, sumber dan bentuk hukum yang utama adalah kebiasaan atau adat istiadat. Hanya sayangnya, seperti yang dikatakan oleh tokoh mazhab yang lain yaitu Friedman, dalam karyanya Jürgen Ehrlich pada akhirnya justru meragukan posisi kebiasaan ini sebagai sumber dan bentuk hukum pada masyarakat modern, karena tentu akan berbeda pola pikir masyarakat modern dengan masyarakat primitif. Nah, selanjutnya Jürgen Ehrlich beranggapan bahwa hukum tunduk pada
kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Hukum sendiri tidak akan mungkin efektif oleh ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum, dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh negara. Nah, selain daripada Jürgen Ahlig, berikut adalah tokoh dalam mazhab sosiologikal jurisprudensi, yaitu Friedman. Friedman membentangkan 3 kelemahan utama dari pemikiran Jürgen Ahlig karena keinginannya meremehkan dari fungsi negara dalam suatu pembentukan undang-undang. Nah, kelemahan yang pertama di sini, Ehrlich tidak memberikan suatu kriteria yang jelas yang membedakan norma hukum dan norma sosial yang lainnya. Ya, akibatnya teori sosiologi dari Ehrlich ini dalam garis besarnya saja hanya merupakan sosiologi umum saja. Dan yang kelemahan yang kedua, ia meragukan posisi dari kebiasaan atau adat istiadat sebagai sumber hukum dan sebagai suatu bentuk hukum. Pada masyarakat primitif, posisi kebiasaan ini sangatlah penting sebagai sumber dan bentuk hukum tersebut. Tetapi tidak demikian lagi pada masyarakat modern, karena kan masyarakat modern tentu cara pandangnya, cara pola pikirnya berbeda dengan pola pikir masyarakat yang primitif, karena pola pikir masyarakat modern tentu dia sudah jauh lebih baik dibandingkan pemikiran-pemikiran yang primitif yang tadi. Nah, posisi tersebut digantikan oleh undang-undang yang selalu dengan sederajat bermacam-macam bergantung pada kenyataan-kenyataan hukum. Namun berlakunya hukum tidak bersumber pada kenyataan faktual. Friedman menyatakan kebingungan ini merembes pada seluruh karya Jürgen Ahlig. Dan kelemahan yang ketiga dari pendapatnya Friedman terhadap Jürgen Ahlig adalah menolak mengikuti logika perbendaan yang ia sendiri diadakan antara norma hukum negara yang khas dan norma hukum di mana negara hanya memberi sanksi pada kenyataan-kenyataan sosial. Norma yang pertama melindungi tujuan khusus negara seperti kehidupan konstitusional serta keuangan dan administrasi. Dalam masyarakat modern, norma ini terus bertambah banyak sehingga menuntut pengawasan yang lebih banyak dari negara. Nah, konsekuensinya adalah peranan kebiasaan terus berkurang. Bahkan sebelum pembuatan undang-undang secara terperinci, sementara itu undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat mempengaruhi kebiasaan masyarakat sama banyaknya dengan pengaruh pada dirinya sendiri. Lalu setelah Jürgen Ahlig, kemudian ada tokoh-tokoh mazhab lainnya dalam mazhab sosiological jurisprudensi, yaitu Pound, yang pemikirannya dan gagasannya mungkin akan disampaikan selanjutnya oleh teman saya, yaitu Saudara Andi Sidabutar. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Agus. Resiko Pound terkenal dengan anggapan bahwa hukum adalah alat untuk memperbarui merekayasa masyarakat. Pound pernah menuntut ilmu di Harvard Law School dan Universitas of Nebraska College of Law. Resiko Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial dan alat kontrol masyarakat yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian
agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam bermasyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyelesaian dan harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat dan yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara. Pendapat pandangan dari Ruskopon ini banyak bersamaan dengan aliran interest jurisprudence. Privat logika dalam hukum digantikan dengan privat pengkajian dan penilaian terhadap kehidupan manusia. Atau secara konkret lebih berkeseimbangan kepentingan-kepentingan. Ruskopon juga berpendapat bahwa living law merupakan stress dari tres positif hukum dan anti-tres mazhab sejarah. Maksudnya, kedua aliran tersebut adalah kebenarannya. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal agar mendapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hidup itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang terdiri dari atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mensahkan undang-undang dalam masyarakat, yang berorganisasi politik dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu. Setelah kita mengetahui apa saja ide-ide dan gagasan pokok dalam mazhab ini, muncullah berbagai kritik dari para pihak filsafat lain terkait mazhab ini. Apa saja kritik-kritik yang didapat oleh mazhab sosial jurisprudence ini akan dijabarkan Saudara Rinaldi Saputra. Silahkan Saudara Rinaldi. Terima kasih Saudara Andi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kritik-kritik terhadap sociological jurisprudence. Sekalipun aliran sociological jurisprudence kelihatannya sangat ideal, dengan cita hukum masyarakat yang terus-menerus berubah ini, karena mengutamakan bagaimana suatu hukum itu menjadi baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tetapi aliran ini bukanlah tanpa kritik. Program sosiologis jurisprudence Front kelihatan berpengaruh dalam pandangannya, yaitu apa yang disebut dengan hukum sebagai social engineering serta ajaran sociological jurisprudence yang dikembangkannya, di mana hukum yang baik itu adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini mengetengahkan pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat, di mana hukum positif akan baik apabila ada hubungan dengan peraturan yang terletak di dasar dan di dalam masyarakat secara sosiologis dan antropologis. Tetapi tidak mudah untuk mewujudkan cita hukum yang demikian. Tidak saja dimungkinkan oleh adanya pembenturan antara nilai-nilai dan tertib yang ada dalam masyarakat sebagai suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya, terutama dalam masyarakat yang pluralistik, tetapi sama sekali tidak berarti tidak bisa diterapkan. Dalam masyarakat yang monoistik, tidak begitu sukar menerapkan ajaran sociological jurisprudence. Berbeda halnya dengan masyarakat yang memiliki pluralistik seperti masyarakat Indonesia, di mana nilai-nilai dan tata tertibnya masing-masing serta pola perilaku yang spesifik pula adalah tidak mudah menerapkan ajaran sociological jurisprudence. Berdasarkan fakta bahwa setiap kelompok mempunyai tata tertib sendiri dan fakta bahwa hubungan antara tertib ini adalah terus-menerus berubah menurut tipe masyarakat yang serba meliputi, yang terhadapnya negara hanyalah merupakan suatu kelompok yang khusus dan suatu tata tertib yang khusus pula. Dalam menerapkannya diperlukan berbagai pendekatan untuk memahami dan menginventarisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat menjemuk yang memiliki tata tertib sendiri dan pluralistik. Menurut Pon, hukum dipandang sebagai lembaga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara ST Sulala. Silakan ST Sulala. Oke, baik, terima kasih untuk pemaparannya Saudara Rinaldi. Untuk kritik selanjutnya datang dari seorang profesor Amerika yaitu Lawrence M. Friedman. Ia mengemukakan karya Ehrlich yang menunjukkan 3 kelemahan terhadap ajaran sociological jurisprudence yang dikembangkan oleh Ehrlich. Untuk kelemahannya yaitu 1. Karya tersebut
tidak memberikan kriteria yang jelas, membedakan norma hukum dari norma sosial yang lain. Nah, untuk yang kedua, ia meragukan adat kebiasaan sebagai sumber hukum dan adat kebiasaan sebagai suatu bentuk hukum. Di negara modern, masyarakat mula-mula penting, tetapi kemudian berangsur berkurang. Ehrlich menolak mengikuti logika perbedaan yang ia sendiri adakan norma-norma hukum negara yang khas dan norma-norma hukum di mana negara hanya memberi sanksi pada fakta-fakta sosial. Nah, untuk konsekuensinya adalah adat kebiasaan berkurang sebelum perbuatan undang-undang secara terperinci. Baik, untuk kesimpulannya, dari mazhab Sociological Jurisprudence akan disampaikan oleh Saudari Mila Al-Muknia. Terima kasih. Kesimpulan dari mazhab Sociological Jurisprudence sebagai salah satu aliran pemikiran filsafat hukum menitik beratkan pada hukum dalam kaitan dengan masyarakat. Menurut aliran ini, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di antara masyarakat. Aliran ini secara tegas memisahkan antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Royce Pons merupakan salah satu eksponen dari aliran ini. Dalam buku An Intro to the Physics of Law, Pons menegaskan bahwa hukum ini bertugas untuk memenuhi kehendak masyarakat yang menginginkan keamanan yang menurut pengertian yang paling rendah dinyatakan sebagai tujuan ketitipan hukum. Dalam aliran Sociological Jurisprudence, hukum ini sangat akomodatif dan menerapkan ekspektasi masyarakat. Bagi Sociological Jurisprudence, hukum dikonstruksi dalam kebutuhan, keinginan, tuntutan, dan harapan dari masyarakat. Jadi yang didahulukan adalah kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Dengan demikian, hukum akan menjadi hidup. Aliran sangat mengedepankan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi, hal ini diakibatkan hukum menjadi demikian cair. Kritik yang terbesar yang ditujukan bagi social jurisprudence adalah dengan pendekatan ini hukum dapat kehilangan taringnya dan ajek. Paradigma ini juga dianggap terlalu menggadaikan suatu masyarakat. Telah demikian perkembangnya sampai pada tahap di mana tidak ada lagi ketegangan dan pranata sosial dalam perumusan tuntutan. Masyarakat telah mampu menentukan hukumnya itu sendiri dan mengecilkan kedaulatan dari penguasaan. Jadi, aliran ini berkembang dan membahas tentang hukum yang ada di masyarakat. Hanya saja dalam aliran ini membahas tentang hukum yang berkembang atau yang ada di masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat yang monoistik tidak begitu suka menerapkan ajaran sosiologika jurisprudence. Oke, demikian saya kembalikan ke Saudari Indah. Baik, terima kasih Saudari Mila. Demikian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Indah Wulandari mewakili seluruh anggota kelompok 3 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya.